Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dilanjutkan, saya akan bagikan kenang-kenangan buku yang pernah dipelajari di sini. Nanti dulu satu-satu, masing-masing satu. Ini jilid 1. Saya cari jilid 2 nih. Jilid 1. Jilid 1. Kalau kelas ini kan sudah pada bisa, jadi nggak usah dipelajari. Jadi barangkali di tempat lain bingung nyari buku buat mengajar dari dasar, pakai ini bisa. Ini jilid 2, masing-masing 1. Kalau saya lihat Ustaz profesional semua. Profesional. Profesional. Banyak bikin buku gini Ustaz ya? Ini dari tahun berapa Ustaz? Alamin Ustaz? Ini udah bertahun-tahun saya ngajar ini. Nah sekarang saya udah bosen ngajar ini, jadi udah enggak lagi. Saya lihat dulu jilid 3. Jilid 3 ini karena udah nggak dipakai, jadi ketua masjid ini udah lama Ustaz? Ketua masjid ini udah lama Ustaz? 15 tahun. Oh 15 tahun? Iya. Semudah banget sih. Enggak, saya jadi ketua masjid belum nikah. Iya, waktu belum nikah udah jadi ketua masjid. Biasanya banyak yang lebih tua, Ustaz, yang tua-tua yang menguasai. Harusnya, nggak tahu juga. Padahal jadi ini kan banyak yang tua ya. Terus tinggal apa ya? Tiap 3 tahun, tiap 3 tahun pemilihan gitu. Tetap Ustaz lagi gitu. Iya, gitu. Masih muda. Jadi tiap 3 tahun itu pemilihan. Jadi itu bisa digunakan untuk barangkali ingin mengajar kitab nahwu, kesulitan nyari bahan, itu bisa. Tinggal dihapus-hapusin aja. Hapusin. Ya misalkan mau ditambahin sendiri bisa. Ini diganti mereknya nggak masalah. Jadi tinggal gini. Ini staplernya dicabut. Nah, fotokopi bolak-balik begitu. Iya. Jadi ininya dicabut, fotokopi bolak-balik, terus staples deh. Covernya ganti. Ya, kurang lebih begitu. Kesimpulannya, meskipun dipermudah, ini sebetulnya nahwu yang sudah dipermudah, tapi itu dasar. Jadi meskipun dia permudah, orang kalau nggak serius tetap nggak bisa juga. Tapi meskipun kita mulai dari Jurmiyah atau dari An-Nahlul Wadih, kalau serius itu bisa. Jurmiyah kan udah sulit tuh, An-Nahlul Wadih juga sudah sulit karena redaksinya bukan redaksi Indonesia. Contoh-contohnya contoh Mesir. Meskipun dari yang sulit itu tetap bisa, karena An-Nahlul Wadih itu kitab nahwu dasar, Jurmiyah juga dasar. Tapi kalau langsung tetap dari yang sulit tetap bisa. Jadi meskipun sudah dipermudah, dijelaskan dengan gamblang, nggak serius tetap nggak bisa. Itu kesimpulannya. Jadi ya dari kitab itu yang sampai bisa juga ada, yang nggak bisa juga ada dari kitab yang pernah saya susun ini. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang halaman 23.
dari wal mudhari'u diulang. Yang mau dibahas panjang, ambil nawasib. Jadi kalau nggak keburu, jadi kalau waktunya panjang bisa latihan baca. Kalau waktunya pendek tidak keburu, berarti tidak ada latihan baca. Kurang lebih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u fi'il mudhari' maka fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i, fiil yang di awalnya ada salah satu huruf tambahan yang 4. Fiil yang di awalnya ada salah satu huruf tambahan yang 4. Yajma'uha yang dikumpulkan, qauluka ucapanmu, ana itu lafaz ana itu, hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, nun, ya, dan ta disebut huruf mudharaah, huruf ciri fi'il mudhari yang letaknya di awal. Bisyarti an takunal hamzatu lil mutakallimi, dengan syarat hamzahnya itu untuk mutakallim, untuk domir mutakallim, orang yang berbicara atau orang pertama. Orang yang berbicara disebut orang pertama, orang yang diajak bicara disebut orang kedua, orang yang dibicarakan tidak ada disebut orang ketiga. Atau bahasa Arabnya mutakallim, mukhatab, ghaib. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Mutakallim itu orang pertama, mukhatab itu orang kedua, ghaib itu orang ketiga. Kalau muannas mutakallimah, tapi mutakallim bisa buat laki dan perempuan. Yang ada adalah mukhatabah, mukhatab dan mukhatabah. Mukhatabah kalau muannas, lalu ghaibah kalau muannas. Nahwu contohnya akumu. Kalimat akumu, saya berdiri. Nah, saya berdiri itu fi'il mudhari karena hamzahnya untuk mutakallim. Wan nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Nun untuk mutakallim yang berbicara dan bersamanya orang lain. Jadi yang berbicara tidak satu, berarti menunjukkan kami. Jadi nun untuk mutakallim wa ma'ahu ghairuhu atau disebut kami. Au mu'dhami nafsuhu, atau untuk mengagungkan dirinya. Jadi untuk mengagungkan dirinya ini disebut pakai nun juga. Disebut bahasa Indonesia dengan kami juga. Naqumu, kami berdiri. Biasanya redaksi Al-Quran Allah sering menggunakan nahnu, itu disebut mu'zami nafsuhu, pengagungan dirinya, sehingga menggunakan kami. Wal ya'u lil ghaibah, wal ya'u lil ghaibi, ya untuk domir ghaib, orang ketiga atau yang dibicarakan. Nahwu contohnya yaqumu, kalimat yaqumu yang artinya dia berdiri. Watta'u lil mukhatabi, ta untuk mukhatab, ta untuk mukhatab. Nahwu taqumu, contohnya kalimat taqumu, kamu berdiri. Walil muannasatil ghaibati, dan untuk muannasah ghaibah domirnya hiya. Nahwu contohnya hindun taqumu, hindun berdiri.
Jadi takumu bisa anta takumu, bisa hiya takumu, itu sama. Jadi bisa lil mukhatab atau lil muannasah al-ghaibah. Fa kharajat al hamzatul lati laisat lil mutakallimi, maka keluar hamzah yang bukan untuk mutakallim. Jadi maka keluar dari ana itu, tidak termasuk ana itu hamzah nun ya ta adalah fa'ilnya kharajat, hamzah yang bukan untuk mutakallim. Nahu contohnya akroma, kata akroma. Akroma itu dia telah memuliakan. Nah, hamzahnya bukan lil mutakallim. Fa innahu madin, karena sesungguhnya itu fi'il madi. Akroma itu fi'il madi. Wan nunu laisat lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, dan nun yang bukan untuk mutakallim dan bersamanya yang lain, al-mu'zamu nafsuhu, atau mengagungkan dirinya. Jadi nun yang bukan menunjukkan kami. Contohnya nun yang bukan menunjukkan kami, nahu narjasa zaidun ad-dawa'a, Zaid menjadikan pohon bunga itu obat. Narjasa menjadikan pohon bunga, zaidun zaid, ad-dawa'a menjadi obat. Ad-dawa'a maf'ul bih. Idzan ja'ala fihi narjasa fa innahu madin, ketika Zaid menjadikan di dalam obat itu pohon bunga. Ketika Zaid menjadikan di dalam pohon bunga itu, ketika Zaid menjadikan di dalam obat itu ada pohon bunga. Jadi bahan-bahannya adalah pohon bunga. Fa innahu madin, sesungguhnya narjasa itu fi'il madi. Jadi pohon-pohon bunga dibuat obat. Nah, sehingga di dalam obat itu ada narjasa, yaitu pohon-pohon bunga. Wal ya'u allati laisat lil ghaibi, dan ya yang bukan menunjukkan ghaib. Nahu contohnya yarna'a zaidun asyaiba. Yarna'a zaidun asyaiba, Zaid mewarnai uban. Zaid mewarnai uban. Iza khodobahu bil yarna'i, iza khodobahu bil yar, izan khodobahu bil yarna'i, ketika Zaid mewarnainya dengan yarna'i. Yarna'i itu pewarna. Fa innahu madin, ketika Zaid mewarnai uban dengan pewarna. Fa innahu madin, karena sesungguhnya yarna'a itu adalah fi'il madi. Wal yarna'u hiya, yaitu al-hinna'u, pewarna. Yarna itu al-hinna, artinya pewarna. Nah, ada isim-isim yang sering dijadikan fi'il. Narjasa itu dijadikan fi'il. Yarna'a contohnya jilbab, jalbaba, ya kurang lebih seperti itu. Ada fi'il-fi'il yang dijadikan isim-isim yang dijadikan fi'il, jadi bentuknya mirip. Contohnya yarna'a ini. Jadi Zaid mewarnai uban. Nah, yarna'a itu fi'il madi. Fi'il madi domirnya adalah huwa.
wa kharaja bitta'i allati lil mukhatabi, keluar dengan ta yang untuk mukhatab, awil ghaibati atau yang untuk ghaibah adalah fa'ilnya. Kharaja ta'un ta, nahwu yang contohnya ta'allama Zaidun al-mas'alata, Zaid mempelajari masalah, Zaid mempelajari masalah itu. Fahuwa fi'lun madin, maka dia adalah fi'il madi. Ta'allama itu fi'il madi, meskipun ada taknya, tapi tak tidak menunjukkan mukhatab dan ghaibah. Fa'akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu, maka akumu, nakumu, yakumu dan takumu af'alun adalah fi'il-fi'il mudhari'iyatun, mudhari adalah fi'il mudhari. Jadi af'alun mudhari'iyatun artinya sama dengan fi'lun mudhari, adalah fi'il mudhari. Liwujudi harfi ziyadati, karena adanya huruf tambahan, fi awaliha di awalnya, di depannya. Akni yaitu boleh al-hamzata, boleh al-hamzati. Akni al-hamzata wan nuna wat ta'a wal ya'a, hamzah, nun, ta dan ya. Akni saya menghendaki, dengan huruf ziyadah itu al-hamzata maf'ul bih. Akni saya menghendaki dengan huruf ziyadah itu al-hamzata, berarti maf'ul bih akni. Atau al-hamzati, harfi ziyadah itu adalah jer, maka mengikuti harfi ziyadah. Nah itu pilihan. Jadi huruf tambahan itu harokatnya kasroh karena mudhof, maka hamzah, nun, ta dan ya boleh mengikuti harfu ziyadah sebagai badal. Jadi akni al-hamzati wan nuni wat ta'i wal ya'i juga boleh. Selanjutnya wa huwa fi'il mudhari itu marfu'un, dibaca rofa, abadan selamanya, hatta yadkhula alaihi nasibun, sampai masuk kepadanya amil yang menasobkan, au jazimun atau amil yang menjazmkan. Wa rafi'uhu, rofaknya tajarruduhu, karena sunyinya, enggak pakai karena. Warafuhu, rofaknya adalah tajarruduhu, sunyinya, minan nawasibi, dari amil, minan nasibi, dari amil yang menasobkan, wal jazimi, dan amil yang menjazmkan. Jadi rofaknya fi'il mudhari itu karena tidak adanya amil yang menasobkan maupun amil yang menjazmkan. Wa huwa amilun ma'nawiyun la lafziyun, yaitu amil maknawi. Amil yang tidak nampak itu disebut amil maknawi. La lafziyun, bukan amil lafzi. Sama dengan mubtada. Mubtada, apa yang merofakkan mubtada? Amilnya enggak nampak, yaitu al-ibtida. Maka amil yang merofakkan mubtada namanya maknawi. Nah begitu juga yang merofakkan fi'il mudhari itu tidak adanya yang menasobkan dan menjazmkan, maka disebut amil maknawi karena tidak nampak. Jadi amil lafzi itu yang nampak, seperti an, seperti lam, ya, seperti jaa. Jaa itu merofakkan fa'il. Nah itu nampak ja'anya. Zaidunnya itu rofa karena ada ja'a. Maka setiap amil-amil yang nampak namanya lafzi, setiap amil yang tidak nampak namanya maknawi.
fa in dakhala alaihi amilun nasibun. Jika masuk kepada fi'il mudhari itu amil yang menasabkan, fa innahu yunsibuhu, maka amil itu menasabkannya, au jazimun, atau amil jazm, fa innahu, maka amil itu yujzimuhu, menjazmkannya. Jadi kalau ada amil yang menasabkan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dibaca nasab. Kalau ada jazim, amil yang menjazmkan, maka fi'il mudhari itu dibaca jazm. Jika tidak ada amil nawasib dan jawazim, maka fi'il mudhari itu dibaca rofa. Silahkan jika ada yang mau bertanya dulu. Yarna'a fi'il madi. Kalau fi'il mudhari yang mana? Yarna'a. Yarna'a yunarihu. Sebentar dulu. Yarna'a yarna'a yuyarni'u. Fa'lala yufa'lilu. Jarang dipakai ya. Iya, jarang dipakai. Jadi fa'lala yufa'lilu. Iya. Jarang ketemu. Yuyarni'u. Iya. Dari mengarang kitab. Fa'lala jadi. Sama dengan narjasa yunarji'u, narjasa yunarjisu. Fa'lala. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang pembahasannya sekeburuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nawasibu asyaratun, maka amil-amil yang menasabkan itu ada 10. Amil-amil yang menasabkan itu ada 10. Arba'atun minha tunsibu binafsiha. 4 dari 10 itu menasabkan dengan dirinya sendiri. Jadi 4 dari 10 itu menasabkannya dirinya sendiri. Jadi dirinya lah yang penyebab nasabnya fi'il mudhari itu. Wasittatun minha, 6 dari yang 10 itu yakunun nasbu ma'aha bi an mudmaratan wujuban au jawazan. 6 dari yang 10 itu nasabnya adalah karena bersamanya an yang tersimpan baik wajib maupun boleh. Jadi yang menyebabkan nasabnya adalah karena amil itu bersama dengan an yang tersimpannya itu wajib atau boleh tersimpan. Jadi ada 6 amil, penyebabnya bukan amil itu, tetapi amil itu mengandung an. Bersama amil itu ada an. Nah, an itulah yang menyebabkan nasabnya fi'il mudhari. Nah, an itu tersimpan, tidak kelihatan. Tersimpannya itu ada yang wajib tersimpan, ada yang boleh tersimpan. Itu wahiyah ya. Wahiyah bisa dilihat di matannya atasnya. Wahiyah yaitu an, walan, wa idzan, wa kai. An, lan, idzan, dan kai. An, lan, idzan, kai. Hadhil arba'atu tunsibu binafsiha. 4 ini menasabkan dengan dirinya sendiri. Jadi an, lan, idzan, kai itu menasabkan dengan dirinya sendiri. An itu tidak berarti di dalam terjemah, tapi mengandung tapi berfungsi. Jadi an
artinya apa? Itu tidak ada di dalam terjemah, tapi berfungsi. Lan artinya tidak akan, idzan jadi, kai untuk atau supaya, kai untuk atau supaya. Lan tidak akan, idzan jadi, kai untuk atau supaya. Hatta nggak masuk ya? Hah? Hatta nggak masuk. Iya, hatta itu mengandung an. Yang 6 itu. Iya. Di sini ada contohnya hatta yadkhula. Hatta amil yang menasabkan juga tapi mengandung an yang tersimpan. Nah, tersimpannya wajib. Ya. Jadi hatta itu amil nawasib juga, tapi tidak termasuk yang 4 ini. Jadi menasabkannya tidak binafsihi, tidak binafsiha. Jadi an, lan, idzan, kai. Misalu an, contohnya an. Yu'jibuni an tadriba. Yu'jibuni an tadriba. Mengagumkan aku pukulanmu. Jadi pukulanmu itu mengagumkan aku. Atau kalau redaksi yang mudah, saya kagum terhadap pukulanmu. Saya kagum terhadap pukulanmu. Kalau di Indonesia kan seperti itu, orang akan berpikir bahwa mubtada atau fa'il itu aku, padahal bukan. Ya, itu gambarannya. Yu'jibuni, yasuruni, itu sebetulnya kalimat-kalimat yang membingungkan untuk struktur Indonesia. Ya. Jadi mengagumkan aku, apa yang mengagumkan? Antadriba, pukulanmu, kamu memukul. Ya. Fayu'jibuni, maka kalimat yu'jibuni adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari. Wa an harfun masdariyun. An adalah huruf masdariyah, huruf masdar yang memasdarkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari apabila didahului oleh an, maka fungsinya sebagai masdar. Nama masdarnya adalah masdar mu'awwal. Kalau fi'il mudhari sebagai masdar mu'awwal, sudah menjadi masdar mu'awwal, maka dia bisa menempati posisi isim, karena masdar adalah isim. Jadi an, fi'il mudhari plus an bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, bisa jadi yang berkaitan dengan isim. Jadi bisa jadi maf'ul bih. Setiap kedudukan isim bisa dia bisa berfungsi sebagai fungsi isim karena sudah didahului an. Nah, contohnya ini yu'jibuni an tadriba sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Mengagumkan aku. Ya, mengagumkan aku. Apa yang mengagumkan aku? Antadriba, kamu memukul. Ya, pukulanmu. Jadi aku di sini adalah maf'ul bih, dikagumkan. Ya, dikagumkan. Dalam penerjemahan Indonesia itu saya kagum. Ya. Jadi an harfun masdariyun wa nasbun, dan huruf nasab, huruf yang menasabkan. An huruf masdari dan huruf nasbun. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha. Fi'il mudhari itu dinasabkan dengan an. Wa summiyat an harfan masdariyan. An dinamakan huruf masdariyah li'annaha tasbuku, li'annaha tasbuku ma'ama ba'daha bimasdarin, karena an itu menjadikan bersamanya, menjadikan bersama apa-apa yang setelahnya masdar, menjadikan bersama apa-apa yang bersamanya masdar. Jadi antadriba
tadriba itu fi'il mudhari diberi an, maka an plus tadriba adalah masdar. Iz at-taqdiru, izit takdiru, iz at-taqdiru. Jadi kira-kiranya adalah, jadi takdirnya adalah, takdir itu kira-kira. Yu'jibuni dorbuka, yu'jibuni dorbuka, mengagumkan aku, dorbuka pukulanmu, jadi pukulanmu mengagumkan aku. Wa misalulan, contohnya lan adalah qauluka, ucapanmu. Lan yaquma zaidun, lan yaquma zaidun, Zaid tidak akan berdiri, Zaid tidak akan berdiri. Falan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin li'annaha tusayyiru ma'naha mustaqbalan. Falan, maka lan adalah harfu nafyin, huruf nafi, wa nasbin, huruf nasab, wastiqbalin, huruf istiqbal. Jadi nama lan ada 3, huruf nafi, huruf nasab, huruf istiqbal. Li'annaha, karena lan itu, tusayyiru, menjadikan, maknaha, artinya mustaqbalan, menjadi yang akan datang. Jadi menyebabkan maknanya akan datang. Akan datang bisa terlaksana, bisa tidak, tapi itu menunjukkan mustaqbal. Wa mithalu idzan, contohnya idzan, qauluka, ucapanmu. Idzan ukrimaka, jadi saya akan memuliakanmu, jadi saya akan memuliakanmu. Itu contoh idzan. Kalimat yang didahului oleh idzan pasti tidak berdiri sendiri, pasti ada kalimat sebelumnya. Jadi fi jawabi man qala, di dalam menjawab orang yang berkata laka kepadamu. Jadi ada kalimat dulu orang yang berkata, lalu dijawab idzan, jadi ya. Nah, di dalam menjawab orang yang berkata kepadamu, sa'azuruka ghadan, saya akan mengunjungimu besok, saya akan mengunjungimu besok, jadi saya akan memuliakanmu. Nah, begitu. Jadi ada orang dulu yang berkata sa'azuruka ghadan, saya akan mengunjungimu besok. Lalu dijawab, jawabannya idzan ukrimaka, jadi saya akan memuliakanmu. Fa idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin, maka izan itu adalah huruf jawab, huruf jaza, dan huruf nasab. Jadi izan huruf jawab, huruf jaza, dan huruf nasab. Jawab itu menunjukkan arti maka, lalu jaza itu balasan. Jadi saya akan mengunjungimu, maka jawaban maka jadi saya akan memuliakan. Nah, itu berarti jawab dan jaza. Nasab karena menasabkan. Wa ukrimaka fi'lun mudhari'un, kalimat ukrimaka adalah fi'il mudhari mansubun yang dinasabkan bi idzan, dengan idzan. Sumiyat harfa jawabin, dinamakan huruf jawab adalah liwuqu'iha fil jawabi, karena jatuhnya di dalam jawab. Jadi jatuhnya, letaknya atau terjadinya untuk menjawab. Wa jazain, dinamakan huruf jaza adalah li'anna ma ba'daha jazaun lima qablaha, karena apa-apa yang sesudahnya adalah balasan untuk yang sebelumnya. Jadi kalimat yang sesudahnya adalah balasan untuk yang sebelumnya, sebelum izan.
Wa nasbin, dan dinamakan huruf nasab adalah li'annaha, karena izan itu tunsibul fi'lal mudhari'a, menasabkan fi'il mudhari. Karena izan itu adalah menasabkan fi'il mudhari, maka dinamakan huruf nasab. Wa linasbiha, untuk nasabnya syurutun, memiliki syarat-syarat. Tatlubu, yang kamu cari, yang kamu dapatkan, kamu cari, minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Misalkan kita menemukan ada izan, lalu fi'il mudhari'nya tidak nasab, nah itu ada penyebabnya. Nah itu dapat dicari dari kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Secara umum izan itu menasabkan, ya kurang lebih seperti itu, tapi memiliki syarat-syarat. Misalu kai, contohnya kai. Jitu kai akro'a, saya datang supaya membaca, agar membaca. Saya datang agar saya membaca. Misalkan mau ke perpustakaan, sudah sampai. Nah saya berkata jitu kai akro'a, saya datang agar membaca, agar saya membaca. Untuk membaca juga boleh. Misalkan kita ke sekolah, jitu huna kai ata'allama, saya datang sini untuk belajar, supaya belajar. Nah itu kai, bisa pakai kai. Idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha ay likai aqra'a, jika lam itu dikira-kirakan sebelumnya, yaitu likai aqra'a, kalimat likai aqra'a, fatakunu kai masdariyatun bimaknaan, maka kai itu adalah masdariyah dengan arti an. Jadi kai itu mengandung likai, untuk, supaya, maka kai itu adalah bimaknaan, maknanya an. Wa aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun biha, dan aqra'a fi'il mudhari dinasabkan dengan, dan fi'il mudhari dinasabkan dengan kai. Wa in kanat kai bimakna lam ta'lil kanatin nasbu bi an mudmaratan ba'daha, jika kai itu bermakna lam ta'lil, maka nasabnya adalah dengan an yang tersimpan setelahnya. Maka nasabnya adalah dengan an yang tersimpan setelahnya. Maksudnya li aqra'a itu menyimpan an, sehingga an itu dinasabkan, fi'il mudhari itu dinasabkan dengan an setelah aqra'a. Jadi ketika ada tulisan li aqra'a itu bisa menjadi likai aqra'a atau li'an aqra'a. Nah itu pilihan kita mau menafsirkan apa, likai aqra'a boleh, li'an aqra'a boleh. Nah itu pilihan kita. Ya, jadi ketika ada kalimat li'an aqra'a itu punya dua penafsiran. Bisa likai aqra'a, bisa li'an aqra'a, begitu. Jadi nanti ada pembahasan lamukai berikutnya. Lamukai itu adalah bisa di dalam kitab lain lam taklil. Jadi kalau kita ketemu lam taklil itu di dalam jurmiyah itu lamukai. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya dulu. Ijab itu yang di atas kok ijab takdir. Iya. Ijab itu situ artinya karena, ketika, atau jadi, bisa beda-beda. Iya, bebas. Iya, karena boleh. Iya. Ijab takdir itu iya, ketika. Iya. Jadi kalau yang at-takdir itu
Iya, iz. Jadi iz lalu untuk dibaca wasol izid takdiru. Artinya apa sih it's di sini? Karena Ya. iya. Yang kedua yunsibu, jadi madinya ansoba ya. Iya. Bukan nasoba yang diambilnya, bukan nasoba, ansoba ya, menasobkan. Iya. Menasobkan. Kalau ansoba, iya ansoba menasobkan, iya. Ya, lamukai tidak keburu. Sisa waktu ini buat pertanyaan saja jika ada. Ini yang membingungkan itu lam taklil itu bukannya di huruf jar. Oh itu lam jar ya. Lam taklil itu Fi'il ya? lam taklil itu sebetulnya argumentasi ulama nahwu. Lam taklil itu huruf jar. Nah, kan lam taklil mengandung an. Nah, ketika fi'il mudhari didahului an, maka dia bisa berfungsi sebagai isim. Nah, ketika berfungsi sebagai isim, maka didahului huruf jar pun gak jadi masalah. Iya, jadi lam ta'lil itu bisa masuk pada fi'il mudhari karena fi'il mudhari itu sudah didahului oleh an, lalu masuk ke dalam bab yang amil yang menasobkan. Nah, bisa juga masuk ke dalam, memang lam ta'lil itu hakikatnya huruf jar. Saya kesini untuk belajar, lit ta'allum, itu langsung bisa. Nah, itu lamnya lam ta'lil juga, huruf jar juga. Lalu karena ini bagian pembahasan nasab fi'il mudhari, lam ta'lil ikut masuk lagi. Nah, lalu lam ta'lil itu menasabkan karena ada an, ya, karena ada an, begitu kurang lebih. Dibilang huruf jar juga bisa. Suka samar, jadi sebetulnya itu lam ta'lil atau lam jar sih? Lam ta'lil atau lam jar? Jadi lam yang huruf jar salah satunya bimakna ta'lil. Jadi lam yang huruf jar itu salah satu maknanya adalah ta'lil. Nah, makna lainnya kepemilikan, begitu. Jadi lam ta'lil bisa masuk ke nawasib yang menasabkan, ke huruf jar juga masuk. Jadi ada dualisme gitu, Ustaz. Iya. Kayak itu Ustaz, kata kadang-kadang bijar juga bisa masuk ya. Oh iya, bisa Iya, juga. bisa Iya. masuk. Kenapa jadi mesti ada dua itu? Iya begitu, hatta juga. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.